Matteo Darmian, di 3 poin adalah yang terpenting. Bek Inter, Matteo Darmian, memberikan komentar usai kemenangan timnya atas Venezia. Dalam pernyataannya, Darmian menekankan pentingnya meraih 3 poin, terutama dalam kompetisi yang semakin kompetitif seperti saat ini. 3 poin adalah yang terpenting. Seperti yang kita lihat kemarin, semua pertandingan tidak mudah. Venezia adalah tim yang terorganisasi dengan baik dan memiliki kualitas. Kami ingin menang, dan kami memainkan pertandingan yang sangat bagus. Itu yang paling penting, ujar Darmian. Darmian juga menyoroti kontribusi lini belakang Inter dalam mencetak gol, yang menjadi salah satu kekuatan tim. Tidak ada tim lain yang mencetak gol sebanyak kami melalui para pemain bertahan. Kami bekerja keras pada pergerakan dan mobilitas di lapangan. Tidak penting siapa yang tiba di depan gawang, yang penting adalah hasilnya, jelasnya. Dengan kemenangan ini, Inter terus menunjukkan kekuatannya sebagai salah satu kandidat utama dalam perburuan gelar, dengan kontribusi solid dari seluruh lini, termasuk para pemain bertahan seperti Darmian. Pemain bertahan Inter telah mencetak 13 gol secara keseluruhan musim ini, menjadi tim terbanyak dibandingkan tim Serie A lainnya. Claudio Ranieri konfirmasi tentang rencana AS Roma datangkan Frattesi Inter Milan. Pelatih AS Roma, Claudio Ranieri, meredam spekulasi terkait kemungkinan transfer gelandang Inter, Davide Frattesi, ke klubnya. Dalam wawancara dengan Sky Sport Italia, Ranieri menegaskan bahwa meskipun Frattesi menjadi subjek banyak spekulasi, transfer ini tidak akan mudah terrealisasi. Frattesi, yang berusia 25 tahun, dikabarkan tidak puas dengan minimnya waktu bermain yang ia dapatkan di Inter Milan. Rumor menyebutkan bahwa pemain internasional Italia ini bahkan telah meminta untuk meninggalkan klub, dengan kemungkinan pindah pada bursa transfer Januari. Roma menjadi salah satu klub yang paling sering dikaitkan dengan Frattesi. Namun, Napoli juga disebut sebagai peminat gelandang berbakat tersebut. Dalam pernyataannya, Ranieri mengakui bahwa meskipun Roma tertarik kepada Frattesi, ada kendala besar dalam mewujudkan transfer ini, terutama terkait harga yang dipatok oleh Inter. Tidak ada yang pasti saat ini, ujar Ranieri. Seperti yang saya baca di media, kami tidak bisa begitu saja menghabiskan uang sebanyak itu. Jujur saja. Menurut laporan, Roma tengah mempertimbangkan opsi transfer dengan skema pertukaran pemain ditambah uang tunai. Namun, Inter dilaporkan tidak tertarik pada skema tersebut dan hanya ingin kesepakatan berupa pembayaran tunai langsung, dengan nominal yang diminta adalah 45-50 juta euro. Kendala finansial dan persyaratan transfer yang ketat dari Inter membuat potensi kepindahan Frattesi ke Roma masih jauh dari kata pasti. Jika Roma benar-benar menginginkan Frattesi, mereka harus menemukan cara untuk memenuhi permintaan Inter yang kabarnya mematok harga tinggi untuk sang gelandang. Nicolo Barella, kami adalah tim besar dan tahu bagaimana menjawab kritik. Setelah pertandingan antara Venezia dan Inter, gelandang Nicolo Barella memberikan pandangannya terkait situasi tim pasca kekalahan di final Supercoppa Italiana. Ia mengakui bahwa kekalahan, terutama di laga penting seperti derby dengan trofi yang dipertaruhkan, selalu meninggalkan dampak emosional yang besar. Setelah kekalahan, hari-hari berikutnya selalu sulit, terutama ketika itu terjadi di derby dan ada piala yang diperebutkan, kata Barella. Meski demikian, Barella menegaskan bahwa Inter adalah tim yang tangguh dan mampu merespons kritik dengan cara terbaik melalui performa di lapangan. Kami adalah tim besar karena tahu bagaimana menjawab kritik, yang kadang menurut saya terlalu berlebihan kepada kami. Kami lebih suka berbicara di lapangan, tambahnya. Barella juga memuji rekan satu timnya yang mencetak gol dan memastikan Inter membawa 3 poin dari Venezia. Matteo adalah panutan kami, seorang teladan dalam grup ini. Pernyataan Barella mencerminkan sikap percaya diri dan fokus tim untuk terus menunjukkan kualitas mereka di setiap pertandingan, terlepas dari tekanan eksternal. Inter kini bertekad untuk kembali ke jalur kemenangan dan membuktikan diri sebagai salah satu tim terbaik di Italia. AC Milan serius minati Kyle Walker. Pep Guardiola telah mengonfirmasi bahwa Kyle Walker ingin meninggalkan Manchester City bulan ini, dan menurut laporan dari L'Equipe, AC Milan termasuk salah satu klub yang tertarik dengan bek kanan asal Inggris tersebut. Jurnalis Loic Tanzi dari L'Equipe menyebutkan di X, sebelumnya Twitter, bahwa AC Milan adalah salah satu klub yang serius mempertimbangkan untuk merekrut Walker. Pemain berusia 34 tahun itu diketahui ingin pindah ke luar negeri untuk menghabiskan sisa karirnya di level tertinggi. Selain itu, jurnalis transfer terkenal Fabrizio Romano juga mengungkapkan bahwa AC Milan telah membuka pembicaraan untuk mengeksplorasi kemungkinan transfer Walker.
Diskusi masih berlangsung untuk memahami syarat-syarat kesepakatan, meskipun hingga saat ini belum ada kesepakatan resmi, seperti dilaporkan oleh Telefootball. Walker telah tampil sebanyak 18 kali di semua kompetisi untuk Manchester City musim ini, dengan total waktu bermain 1.159 menit. Namun, ia tidak masuk dalam skuad City saat mereka mengalahkan Salford City di putaran ketiga Piala FA. Setelah pertandingan melawan Salford City, Guardiola berbicara tentang situasi Walker dan mengonfirmasi keinginannya untuk pindah. AC Milan sebelumnya telah mendatangkan Emerson Royal dari Tottenham musim panas lalu untuk memperkuat posisi bek kanan. Namun, kapten tim mereka, Davide Calabria, diperkirakan akan meninggalkan klub pada bulan Juni saat kontraknya habis. Oleh karena itu, Walker dianggap sebagai target ideal untuk mengisi posisi tersebut, mengingat pengalamannya di level tertinggi bersama Manchester City dan tim nasional Inggris. Aslani, saya terbiasa dikritik, fokus saya hanya tim dan pertandingan. Setelah laga Venezia melawan Inter, gelandang muda Christian Aslani berbicara tentang tekanan yang dihadapinya dan bagaimana ia mengelola kritik yang datang bertubi-tubi. Ia mengaku telah mengambil langkah untuk menjaga fokusnya, termasuk menjauhkan diri dari media sosial. Saya sudah terbiasa, banyak yang menulis tentang saya. Tapi sekarang saya sudah belajar, saya hapus semua media sosial, dan saya merasa lebih baik. Saya dikelilingi oleh rekan-rekan yang percaya pada saya, ujar Aslani. Aslani mengakui bahwa kritik yang diterima belakangan ini terasa berat, terutama setelah kekalahan Inter di derby. Namun, ia menilai hal tersebut sebagai bagian dari perjalanan seorang pemain. Menurut saya kritiknya terlalu berlebihan, tapi lebih baik mereka mengkritik saya karena saya sudah terbiasa. Yang terpenting adalah pertandingan hari ini dan mendapatkan 3 poin, tegasnya. Derby yang lalu meninggalkan luka, namun bagi Aslani dan tim, pertandingan melawan Venezia menjadi momentum untuk bangkit. Derby itu menyakitkan, tapi kami harus melupakan pertandingan tersebut. Laga melawan Venezia berbahaya, tapi kami tidak melakukan kesalahan. Kami harus terus maju. Saya beruntung memiliki grup yang mendukung saya, mereka banyak berbicara dengan saya dalam beberapa hari terakhir. Itu sangat berarti bagi saya, tambahnya. Aslani juga mengapresiasi kepercayaan yang diberikan pelatih Simone Inzaghi. Saya berterima kasih kepada Inzaghi karena tidak mudah bagi dia untuk memasukkan saya kembali setelah semua kritik yang saya terima minggu ini. Saya sendiri sempat kehilangan rasa percaya diri. Tapi saya harus terus bekerja dan melangkah maju, katanya. Dengan semangat dan dedikasi untuk terus berkembang, Aslani berharap dapat memberikan kontribusi lebih besar untuk Inter di masa depan, sambil tetap menjaga fokus pada hal yang benar-benar penting, tim dan performa di lapangan. Tahun Koop Mainers, Juventus harus lakukan yang lebih demi fans. Tahun Koop Mainers mendesak rekan-rekan setimnya di Juventus untuk bekerja lebih keras usai ditahan Torino, demi membahagiakan para fans dan juga klub. Bianconeri melawat ke Stadio Olimpico Grande, Minggu 12 Januari dini hari WIB, dengan upaya menghapuskan rasa kekecewaan usai dikalahkan AC Milan dengan skor 1-2 di semifinal Piala Super Italia. Layaknya laga kontra Milan, Juventus sukses unggul lebih dulu atas Torino berkat gol cepat dari Kenan Yildiz. Namun, mereka kembali gagal mempertahankan keunggulan. Meski kali ini tidak kalah, hasil imbang sudah cukup mengecewakan. Sebab, Juve telah menderita 12 kali imbang dari 19 kali berlaga di Serie A pada musim ini, meski tidak pernah terkalahkan sekalipun. Juve juga tak mampu mencetak gol kemenangan meski melakukan 21 kali tembakan ke arah gawang Torino, dan kini sudah tertinggal 12 poin dari puncak klasemen. Tahun Koop Mainers menjabat sebagai kapten dalam laga ini, di tengah ketiadaan Manuel Locatelli yang harus menjalani skorsing akibat akumulasi kartu kuning. Setelah laga, sang gelandang asal Belanda menekankan bahwa Bianconeri perlu berjuang keras, lebih daripada saat ini, demi membahagiakan para fans. Itu tidaklah bagus untuk berada di tempat kami sekarang, kata Koop Mainers, mengulas posisi Juve yang hanya berada di peringkat kelima klasemen, dalam wawancara dengan DAZN. Kami harus belajar dan melakukan hal yang lebih. Saya melihat kualitas dalam latihan, jadi kami harus lebih baik lagi, tambahnya. Itu tidak mungkin untuk imbang sebanyak ini. Kami tidak bahagia untuk fans dan klub. Semua orang harus melakukan yang lebih. Kami harus berjuang dengan lebih baik.